Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah yal awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'us sifatil kibriya wa riya. Wassalatu wassalamu ala qutbil anbiya. Sayyidi ahli safai wal wafa. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi madamatil ardi was sama. Wa ashabihi al-kurama amma ba'd. Hadratul Kiram yang kami hormati dan taati, Ketua Dewan Pembina Madrasah Virtual Al-Kimia Kiai Haji Miftahul Akhyar yang juga menjabat sebagai Rois Am Nahdlatul Ulama. Hadratul Kiram yang kami hormati dan taati, Direktur Madrasah Virtual Al-Kimia Gus Ahmad Karomi MTHI, para mudarisin yang senantiasa kami taati dawuh-dawuhnya, para staf IT yang kami banggakan, serta para pemirsa di kajian Madrasah Virtual Al-Kimia yang mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat serta istiqomah dan tetap diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita aturkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana kita dapat mengikuti kajian pada pertemuan kali ini, meneruskan kajian yang sebelumnya yaitu kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah karya Syekh Almarhum Umar Abdul Jabbar. Kemarin di pertemuan yang lalu kita membahas tentang nawaqidul wudu atau sesuatu hal yang membatalkan wudu. Jadi bab wudu sudah kita bahas di pertemuan kemarin sampai selesai. Sekarang kita akan masuki bab yang baru yaitu al-mashu 'alal khuffain. Biasanya kalau di pesantren khuffain itu diterjemah dengan istilah muzah peluru. Dua muzah. Itu nanti bisa kita kaji lebih detail. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia ini dan di akhirat terutama nantinya. Di bab kemarin, di bab kitab pembahasan kemarin kita sudah selesai melaksanakan atau mengkaji kitab bab wudu. Kita masuk ke bab baru yaitu mengusap al-khuffain, mengusap dua. Sebelum kita mulai kajian pada sore pertemuan kali ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan dalam kajian kali ini kita mendapatkan berkah, manfaat, dan serta bisa mengamalkan apa yang kita kaji dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Wasallallahu awliya utis'ah ma'asisiin hadatul ulama wa musannif hadzal kitab Syekh Umar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid-dharaini amin. Wa bi ulumihi fid-dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mashu 'alal khuffain. Al-mashu 'alal khuffain. Al-mashu 'alal khuffain. Al-mashu al-khuffain, al-mashu tawi iki kunerangake ngusap al-khuffaini ing atase musab. Al-mashu 'ala dhahiri 'alal khuffaini, al-mashu tawi ngusap ala dhahiri 'alal khuffaini ing atase jabane dhuwure musab. Jadi di luar musab.
iku rukhsatan dan rukhsah iku rukhsatan dikasih kemurahan lirijali kedue wong lanang wan nisa ilan wong wadon fis safari ing dalem lelunga safari ing dalem lunga wal hadori lan ono li udrin krono sebab udur au li ghairi udrin utawa sebab saliyane udur. Jadi al-mashu al-khuffain di bab kali ini kita mengusap dua muzah. Nah, nanti keterangannya ada. Mengusap ya sepatu lah, sepatu yang sangat nanti ada definisinya terbuat dari kulit dan lain sebagainya. Sepatu yang terbuat dari kulit itu di air yang nggak bisa masuk karena sepatunya itu rapat gitu bahasanya, jadi sulit, akhirnya bisa diganti dengan mengusapnya saja kalau sedang melaksanakan bersuci atau wudhu. Al-mashu ala dhahiril a'la itu al-mashu ala dhahiril a'la al-khuffain rukhsah. Jadi mengusap pada bagian atas dua muzah itu merupakan rukhsah. Jadi di atasnya saja, nggak usah di bawahnya karena bawahnya kan jelas nempel yang lain sebagainya. Ala khuffain rukhsah. Rijali wan nisa, bagi lelaki ataupun bagi perempuan fi safari wal hadri lil udrin wal ghairi udrin. Kemurahannya itu rukhsahnya itu adalah suatu kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya dalam menjalankan ibadah. Kesulitan maka dapat kemudahan, yaitu rukhsah bahasa Arabnya. Rukhsah. Jadi dia dapat rukhsah. Rukhsahnya bagi siapa? Lirijali wan nisa, bagi laki-laki juga bagi perempuan. Fi safari wal hadri li udrin wa li ghairi udrin. Lah, itu kerukhsahan itu dalam bagi laki-laki dan perempuan itu ketika apa? Baik ketika dia safar, di safari wal hadri, baik dia berpergian ataupun di rumah. Di udrin aw li ghairi udrin, baik dia punya udur ataupun tidak punya udur. Jadi sangat ringan sekali rukhsahnya. Itu punya udur nggak punya udur bisa melaksanakan mashu al khuffain. Punya udur seumpama karena kakinya sakit, akhirnya dipasang sepatu, maka bisa dilaksanakan. Atau li ghairi udrin, nggak punya udur, ujuk-ujuk pengen tiba-tiba ingin menggunakan khuffah, akhirnya ingin kedinginan sama Allah Ta'ala, sejak adem supaya tidak dingin, akhirnya menggunakan khuffah, yang nggak punya udur sama. Itu diperbolehkan, tapi ada syarat-syaratnya. Terus apa itu yang Surutus sihhatil masfi. Surutus sihhatil masfi utai pira-pira syarate sae ngusap. Al-awwal utai kang kaping siji iku ayakuna yen ton apa al-khuffani. Apa al-khuffani apa muzah loro al-qawiyaini kang kuat karon. Yumkinu kang kongang tatabu'ul masyi riwariwine melaku mengikuti jal alaihima ing atase karon. Asani utai kang kaping pindho iku ayyakuna yen to ana apa khuffain minal jildi saking ini tadi yang saya sebut ada apa itu ya khuffain minal jildi saking kulit. Ayakuna yen to ana apa khuffain minal jildi saking kulit. Awil juhi utawa saking wulu, kain wulu al-qawi kang kuat au nahwi mauto sepadane jild wal juh minal ladhi
saking nyatane minaladi nyatane saking perkara yamna kang nyegah apa yamna'u kang nyegah apa alladzi usulal ma'i ing tumekoni banyu ila rijil maring sikil. Jadi nanti terus yang nomor 3 ayab tadi yang to dan miwiti ayab tadi yang to dan miwiti sapa wong lubsahuma ing labisayal basu lubs ing menggunakan apa nganggo karone alat tuhri ing atase tingkah alat tuhri ngapunten alat tuhri ing atase tingkah suci kamilin kang sempurna. Arabi utawi kang kaping 4 iku ayyakuna yen to ana apa khufain iku satiraini iku nutupi Hufain nutupi karone 5 halil husri marang panggonan ngusap minal qadamaini nyatane saking sikil loro. Jadi al-mashu al-khuffain mengusap dua muza itu ada beberapa syarat. Di sini tadi disebutkan ada 4 syurut sihhatil mas. Dia ada 4 syarat. Syarat yang pertama yaitu adalah ayyakunal khuffani qawiyaini yumkini tatabu'ul masyi alaihi. Jadi syarat yang pertama dari mizah loro atau 2 muzah itu dipakai. Yang pertama itu adalah kedua muzah atau sepatu, bisa kita bilang sepatu itu kuat dan kemungkinan memungkinkan untuk dipakai terus berjalan. Jadi sepatu atau pantopel atau selop lah bahasanya yang gampang. Tapi bukan modelnya seperti itu karena ada syaratnya nanti di nomor 2 itu terbuat dari apa, terus air nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Makanya tadi saya kasih contoh, kita memberi contoh, ya contohnya kalau kedinginan mungkin pakai. Kalau kaos kaki kan bisa resep, kalau sepatu juga air bisa masuk. Pantopel, selop kan air bisa masuk. Berarti ini bentuknya seperti sepatu tapi terbuat dari kulit yang bisa merekat ke kain, ke anggota badan. Nah, ayakuna khufain itu kedua muzah itu kuat dan terus-terusan dibuat untuk berjalan. Itu muzahnya itu berarti dia harus kuat, bukan cuma hanya dipakai terus tidak kuat. Nah, jadi syaratnya harus kuat untuk dipakai. Kalau robek berarti sudah fatal. Fatal syarat dari muzah loro itu ya dia harus berwudu. Terus yang kedua yaitu ayyakuna minal jildi au juhin awil juh al-qawi au nahwihi. Nah, ini syarat yang kedua. Apa mizah itu? Muzah namanya. Apa muzah itu? Au khuffain. Itu adalah sepatu kalau saya bisa sebut yang terbuat minal jildi dari kulit. Awil juhi atau terbuat dari kain. Jadi baik dia terbuat dari kulit atau kain, al-qawi au nahwihi, yang kuat atau yang kuat au nahwihi atau terbuat dari bahan yang sejenisnya. Berarti dia yang serupa dengan kulit atau kain bulu itu tadi, yang kuat. Minal ladzi yamna'u sulma, yang bahannya tersebut dapat mencegah sampainya air ila rijil, kaki. Jadi bahannya tersebut itu di kaki itu
tidak kemasukan air. Makanya saya tadi bilang bukan termasuk sepatu, karena sepatu kalau dari atas bisa kemasukan air. Jadi ini barangnya ini berarti raket kuat, melindungi, dan kena air tidak masalah. Kena air tidak masalah. Nah, contohnya apa yang kulit? Kulit kan bisa. Kalau dia ngepres ke kaki sampai ke itu kan, kalau kena sepatu Batman lah kata, atau sepatunya Superman itu kan sangat ngikat sekali. Berarti bahan-bahan yang seperti karet bisa berarti. Kalau digunakan seperti itu, barang-barang seperti karet, seperti itu, karena pokoknya dia melindungi kaki sampai tidak ada air yang bisa masuk ke dalam kaki. Itu termasuk kufai. Dua, muzah bahasa biasanya kalau kiai-kiai di pesantren itu kita diterjemah. Nah, itu syarat yang kedua. Jadi syarat bisa ngusap ya harus bahannya itu tadi. Berarti bisa dibayangkan ya, bentuknya itu mungkin seperti sepatu, tapi dia dapat menghalangi air supaya tidak masuk ke dalam kaki. Kalau sepatu kan masih bisa masuk. Kalau muzah itu berarti modelnya seperti sepatu yang sangat nyerap sekali ke dalam kulit. Nah, maka itu di dalam kitab biasanya disebut kufain atau diterjemah sama kiai-kiai di pesantren dengan istilah muzah. Yang syarat yang ketiga, syurut asalis, asyaratus salis, syarat yang ketiga ayab tadi'a lubsahuma ala tuhri kamil, yaitu mulai memakai keduanya itu ketika benar-benar suci. Jadi sebelum menggunakan muzah otomatis badan kita harus suci, kita juga harus sudah melakukan wudhu, terus kita menggunakan muzah tersebut itu atau sepatu yang bisa kantil itu tadi dalam mengikat dalam kaki kita itu. Jadi harus wudhu dulu. Kalau dia belum wudhu terus wudhunya batal, berarti dari awal dia memakai kan dia wudhunya sudah batal. Tapi kalau dia memakai sudah berwudhu, suci, kalau di sini tuhrin kamil, suci benar-benar suci. Nanti kalau batal atau ada yang dalamnya ada najis sulit menghilang. Jadi tinggal mengusap saja kalau wudhu lagi. Nggak usah menyepot melepas muzahnya tersebut, karena berarti bisa digambarkan tadi ciri-ciri muzah itu adalah suatu hal yang nggak bisa kena air, berarti dia ada melepat, bahasa Jawanya melepat, sangat ngepres, jadi sulit nanti dibuka. Kenapa diberi kemurahan? Karena nanti sulit dibuka, tutup, mempermudah. Karena apa? Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, mempermudah. Bukan agama itu mempersulit. Yang keempat yaitu ayaku nasa tiro ini 5 halil husli minal qadamai. Keduanya ini dapat menutupi tempat basuhan dari kedua telapak kaki. Ya itu tadi. Jadi tempat yang dibasuh kaki ketika berwudu itu adalah minal ka'bain, itu sampai ka'bain itu sampai itu ketutupannya. Menutupi kaki sampai tertutup ka'bain, dua mata kakinya juga tertutupi, ya itu. Gambaran muzah seperti itu. Jadi muzah itu adalah suatu hal yang seperti itu tadi. Jadi sulit dimasuki air dan menutupi tempatnya. Kalau nggak menutupi berarti dia tidak termasuk. Dapat kerusuhan, dapat keringanan seperti itu. Terus masa ngusapnya itu apakah
lama bertahun-tahun boleh dipakai, terus akhirnya sampai nggak memakai yang lain, yaitu boten. Sini ada muddatul masih utawi iki ku nerangake mongsone ngusap. Muddatul masih utawi mongsone ngusap. Ngusap muzah maksudnya lil mukimi kedue wong kang mukim iku yaumun sedina walailatun langsung. Walil musafiri lan kedue wong kang lunga iku salah satu ayamin telu pirang-pirang dina. Bilayalihima kelawan piro-piro wengine salah satu ayam. Mimpa di nihayatil hadasi saking sause rampungi hadas ba'dalu besi ing darem sause nganggo. Jadi modal maski masa mengusapnya itu adalah bagi orang itu muddatul masil mukim yaumun walailah. Bagi orang yang mukim, tadi mungkin karena dia agak ingin kotor atau nggak ingin kademen, akhirnya kakinya dibungkus pakai muza atau kufen, maka kalau dalam hitungan sehari berarti dia sehari semalam boleh menggunakan muzahnya itu dapat rukhsahnya selama sehari semalam. Jadi 2 hari setelahnya itu besoknya nggak boleh, dia harus bersuci seperti biasa. Tapi beda dengan orang yang ketika dia bepergian walil musafiri salah satu ayamin filayalihinna min ba'di nihayatil hajji ba'dal lubs. Sedangkan bagi orang yang musafir, orang yang bepergian ialah selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Semenjak tuntasnya hadas setelah mengusap. Jadi mengusap 3 hari 3 malam. Kalau yang mukim ya karena dia mukim bukan bukan dia enggak apa istilahnya. Ya karena mukim bukan musafir, cuma hanya di rumah, males-malesan katakanlah seperti itu, maka cuma sehari semalam. Itu pun juga masih dapat rukhsah, dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir tentang bab mashul alal khuffain, yaitu apa yang bisa membatalkan khuffain itu, menggunakan khuffain itu. Maswal khuffain. Mubtilatul masih utawi pira-pira perkara utawi iki iku pira-pira perkara kang batalake masku ya betulu batal. Apa al-mashu sabbihal ikhufi sebab nyopot muzah bitamami mudati kelawan sempurnane masa gawe wa bima yujibu huslalan kelawan perkara wa bima lan sebab barang yujibu kang majib akal al-husla ing. Jadi hal-hal yang membatalkan ngusap muzah itu yang pertama yaitu adalah mubtilatul masri, yang membatalkan muzah itu adalah ya betul masru bi khal'i khaffi bi tamami muddatin wa bima yujibul usul, yaitu masanya atau suatu hal yang membatalkan ketika mengusap muzah, yaitu mengusap muzah menjadi batal sebab dicopot muzah di khol ini al-khufi bitamam, sebab sempurnanya masa. Nanti dicopot muzai karena sudah selesai, Mas. Terus yang kedua yaitu sebab yang kedua yaitu sebab wabima yujibul husra, yaitu sebab adanya sesuatu hal yang mewajibkan untuk mandi, berarti janabat. Maka kalau mandi nggak bisa pakai mashu, tapi kalau wudhu bisa. Berarti
Kalau dia menggunakan mashu belum waktunya selesai, tapi dia diharuskan untuk mandi, ada dalam artian di sini janabah, maka dia harus melepas muzahnya tersebut dan batal menggunakan muzah itu dan bersucinya sesuai dengan bersucinya hadas besar. Ya ini Bu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Di pertemuan besok kita akan membahas tentang al-ghuslu, yaitu mandi. Nah, ini tadi kalau di akhir di bab muza itu ada perkara yang membatalkan muza, itu salah satunya adalah karena dia wajib mandi. Pertemuan besok kita akan membahas apa mandi apa saja dalam yang diwajibkan. Terus ketika apa saja kita diwajibkan untuk mandi. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Sekian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Syukran wa tumtum fi barakati wa najah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.